Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warna Islam, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai 10 cara Rasulullah mendidik anak perempuan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari tekan tombol subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada sahabat semua. Pada dasarnya, memiliki anak perempuan atau laki-laki itu sama saja. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masing-masing juga mempunyai kelebihan tersendiri. Untuk kamu yang melahirkan anak perempuan, jangan bersedih. Jangan menganggap bahwa perempuan itu lemah. Sebaliknya, anak perempuan justru menjadi anugerah terindah dan bisa menjadi penolong bagi orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis sahih, barang siapa diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, kelak mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada banyak keutamaan yang dimiliki oleh perempuan. Seorang perempuan yang masih kecil bisa menjadi penyelamat orang tuanya di akhirat kelak. Ketika perempuan sudah menikah dan menjadi ibu, maka surga di bawah telapak kakinya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan perempuan. Namun demikian, Rasul juga mengatakan bahwa penduduk neraka terbanyak adalah perempuan. Sebab memang sifat perempuan yang mudah terjerumus ke dalam hal-hal buruk. Untuk menghasilkan generasi perempuan yang solehah, hendaklah orang tua mendidik anak-anak perempuannya dengan benar, sesuai syariat agama. Berikut ini cara Rasulullah mendidik anak perempuan yang bisa kita teladani dan kita contoh. 1. Mengajarkan ilmu tauhid. Dasar dari agama Islam adalah ilmu tauhid, yakni konsep tentang ketuhanan. Maka itu hal pertama yang wajib orang tua ajarkan kepada anak perempuannya, yakni tentang Allah. Bahwa Allah itu Tuhan yang menciptakan manusia, dan Allah itu Maha Esa. Ajarkan anak-anak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Caranya dengan mengulang-ulang terus bacaan syahadat tersebut setiap hari hingga anak mulai familiar mendengarkannya. Lama-kelamaan, anak pasti akan ikut mengucapkannya. Setelah itu, Anda bisa menambahkan kosakata baru, yakni Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dijelaskan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Sya'bul Iman. 2. Mengajarkan doa-doa harian. Setelah menanamkan ilmu ketauhidan, anak juga perlu diajarkan tentang doa-doa harian. Misalnya doa sebelum dan sesudah makan, doa tidur, doa bercermin, doa keluar rumah, doa masuk kamar mandi, dan sebagainya. Ajarkan pula kalimat bismillah kepada anak saat ia hendak melakukan sesuatu. Kemudian ketika urusan itu selesai, berikan contoh untuk mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa juga ajari anak mengucapkan insya Allah ketika hendak menjalin janji. Dengan demikian, anak akan terbiasa dan mempraktekannya hingga dewasa. 3. Mengajarkan ilmu agama. Jangan menunggu dewasa untuk belajar agama. Sebaiknya kita mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak semenjak dini. Bahkan saat usianya masih balita, orang tua harus mulai menanamkan nilai-nilai agama. Misalnya saja dengan mengajari anak membaca Al-Quran. Anda bisa menyekolahkan anak Anda di TPQ atau madrasah mengaji ketika usianya menginjak 2-3 tahun. Sedangkan untuk sholat dan puasa, walaupun kewajibannya dilakukan saat anak balik, namun alangkah baiknya kita ajarkan sejak kecil. Kita bisa memulai mengajarinya tentang kiblat, tata cara berwudu, dan gerakan sholat saat usianya menginjak 4-7 tahun. Sedangkan untuk belajar berpuasa bisa dimulai ketika usia 7 tahun. Tidak perlu puasa maghrib dulu, cukup semampunya. Misal, dimulai dari puasa zuhur, kemudian lanjut ke asar hingga seterusnya.
Perintah untuk mengajari sholat dijelaskan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan perintah mendidik anak-anak untuk berpuasa dicontohkan oleh Ar-Rubayyi bintu Muawid, salah satu perempuan soleha sahabat Rasul. Ia berkata, kami menyuruh puasa anak-anak kami. Kami buatkan untuk mereka mainan dari perca jika mereka menangis karena lapar. Kami berikan mainan itu kepadanya hingga tiba waktu berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 4. Mengajarkan berperilaku sopan dan berbakti kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tata cara berperilaku yang baik kepada kedua orang tua. Sebab hal itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak bersikap kepada bapak ibunya haruslah sopan, bertutur kata lembut, menunjukkan wajah ceria, dan patuh kepada perintahnya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cara bicara maupun duduk daripada Fatimah. Aisyah berkata lagi, biasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Fatimah datang, beliau mengucapkan selamat datang kepadanya, lalu berdiri menyambutnya dan menciumnya. Kemudian beliau menggamit tangannya hingga beliau dudukkan Fatimah di tempat duduk beliau. Begitu pula apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya, maka Fatimah mengucapkan selamat datang kepada beliau, kemudian berdiri menyambutnya, menggandeng tangannya lalu menciumnya. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Al-Adabul Mufrad nomor 725. 5. Mengajarkan akhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang memiliki akhlak paling terpuji dan tentunya menjadi tuntunan atau contoh bagi umat Islam. Rasul juga kerap kali mengajarkan kepada anak-anaknya tentang cara berperilaku yang baik kepada sesama manusia. Biasanya hal ini diajarkan oleh Rasul lewat kisah-kisah Nabi dan penyampaian ayat-ayat Al-Quran. 6. Mengajarkan cara pergaulan dan adab-adab yang baik. Seorang anak perempuan juga harus diberikan bekal pendidikan tentang tata cara bergaul semenjak kecil. Baiknya orang tua menjelaskan tentang batasan-batasan bergaul dengan lelaki, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul. Beliau mengajari anak perempuannya untuk tidur terpisah dengan anak laki-laki semenjak usia si anak mencapai 10 tahun. Beliau juga memberikan penjelasan tentang pentingnya perempuan untuk menjaga pandangannya dan berpenampilan agar tidak menyerupai laki-laki. Di samping itu, tak lupa berikan contoh kepada anak untuk beradab yang baik dan sesuai syariat agama. Mulai dari adab berpakaian, adab makan, adab berbicara dengan orang lain, adab berpakaian, adab tidur dan sebagainya. Dengan demikian, ajaran-ajaran tersebut akan tertanam di pikiran anak hingga dewasa kelak. 7. Mengajarkan tata cara berpakaian yang islami atau menutup aurat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi ia berpakaian pendek. Lalu berpalinglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila telah balik tidak pantas terlihat kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya.
Hadis riwayat Abu Daud. Hadis di atas secara gamblang menjelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada umatnya yang perempuan, termasuk anak-anaknya, untuk berpakaian secara islami, yakni menutup aurat. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. 8. Mengajarkan pekerjaan rumah tangga. Sejatinya, kodrat setiap perempuan saat dewasa adalah menjadi seorang istri, dan istri yang baik adalah mereka yang mampu menjalankan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, merawat anak, membersihkan rumah, dan sejenisnya. Maka itu, semenjak kecil anak harus dibiasakan dengan pekerjaan rumah, sedikit demi sedikit, seperti mulai mengajarinya menyapu lantai. Dengan demikian, saat ia telah dipinang oleh laki-laki, ia siap menjalani kewajibannya. 9. Memberikan pendidikan umum dan pemahaman tentang fikih wanita. Barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku. Kemudian Anas bin Malik berkata, Nabi menggabungkan jari-jari jemari beliau. Hadis riwayat Muslim nomor 2631. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang tua wajib mengayomi anak perempuannya. Mengayomi dapat diartikan memberikan pendidikan yang layak, baik itu pendidikan agama maupun umum. Walaupun pada akhirnya seorang perempuan bekerja di dapur atau menjadi ibu rumah tangga, tetapi perempuan juga berhak memperoleh pendidikan yang bagus, sebab perempuan adalah tiangnya negara. Apabila perempuan tersebut bagus pendidikannya dalam ilmu agama dan ilmu umum, maka ia juga bisa membentuk generasi rabbani yang cerdas. Anda juga tidak perlu ragu untuk memberikan pendidikan tentang permasalahan kewanitaan kepada buah hati sejak ia berusia 8 tahun. Hal ini sangat penting, tujuannya agar anak tidak memperoleh informasi yang salah dari pihak lain. Orang tua boleh mengajarkan tentang masalah haid, pernikahan, atau lainnya. Bersikaplah terbuka kepada anak, namun tetap juga tidak melebihi batas usianya. 10. Bersikap lemah lembut kepada anak perempuan. Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita untuk bersikap lemah lembut kepada anak-anak perempuan. Tidak apa-apa membiarkan anak bermain boneka atau mainan lainnya di dalam rumah, selama itu tidak menyalahi syariat agama. Beliau juga sering menggendong anak perempuannya, mengusap kepalanya, memanggilnya dengan lembut, dan mendoakan mereka. Janganlah berbuat kasar kepada anak perempuan, terlebih lagi memukulnya. Perbuatan tersebut hanya akan membuat anak semakin membangkang. Jika memang anak melakukan kesalahan, sebaiknya berikan nasihat secara baik-baik. Demikianlah beberapa cara Rasulullah mendidik anak perempuan. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dan berhasil mendidik mereka menjadi generasi yang solehah, mengamalkan rukun iman, rukun Islam, iman dalam Islam, hubungan akhlak dengan iman Islam dan ihsan, serta dapat menjalani dengan benar agama sesuai dengan sunnah dan tuntunan Al-Quran dan hadis. Amin ya Rabbal Alamin.